Bukannya oleh Allah mau melangkahkan kaki dari manusia. Alhamdulillah, ini adalah satu merupakan kemuliaan yang sangat besar ya Allah. Allah memberikan kemuliaan ini untuk sebagai tanda sudah bagi para dari semua ini sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemuliaan badan dari besar Islam dan iman dulu malam dan bahwa Allah di kemudian di masa saya mungkin kita di dari 20 tahun itu tanda Allah berada di kehendak diinginkan dikehendaki oleh Allah menjadi orang tidak boleh keberadaan Nabi Muhammad kemuliaan dan kemuliaan ini satu tanda masa depan yang semakin dan mulia itu hanya mulia Allah, bukan mulia yang palsu, mulia yang disebut apa itu minasnya dan mulia yang asli bukan hanya mulia yang dunia, mulia yang asli itu nanti kelak ketika kita sudah berumah di masing-masing sholat ini rumah kita masing-masing, tempat tinggal kita masing-masing manusia, kita disolatkan seluruh misi yaitu di alam akhir itu tempat tinggal kita. Dan di sana nanti insya Allah dengan tanda kemuliaan yang oleh Allah ini ada nanti kelak di akhir sana akan menjadi umat baik dan mulia dimuliakan Allahumma ini merupakan satu pemberian Allah yang mudah kalau bagi teman-teman dari satu bukti dan satu kampung yang mengangkat dan mengangkat produk ini sudah dibanding yang lainnya mementingkan yaitu untuk kebutuhan yang sifatnya duniawi tujuannya yang mencari ijazah-ijazah bisa menjadi orang-orang yang berilmu, punya ilmu,
juga tidak kalah dengan orang yang tidak ilmu umum atau ilmu saya. Oleh karena itu satu itulah yang disebutkan ini kesadaran dari Nabi. Barang siapa yang dikendaki oleh Allah yang dari nanti berpunya kejarannya selesai pulang dari Allah berpulangnya sudah selesai bahkan berkawin di nanti itu adalah ini Allah. Kalau siapa menjadi antara hambanya maka hambanya Allah yang dikendaki pasti dihitung hatinya, pasti dibuka hatinya yang mau yang belajar dengan ilmu pasti. Karena yang tuntuti ilmu ini dan ilmu itu juga untuk diamal. Bahkan ini adalah merupakan ujung tunggal, dan ini jika dasar adanya alam semesta itu hanya karena dilakukan oleh hari yaitu ilmu dan ilmu itu yang dijelaskan dalam satu ayat yang akhirnya saja ayatnya ta'alamu awalnya ayat wa huwa alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna minta Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya macam-macam, ada berbagai ajaib-ajaib di alam semesta ini yang akan mengagumkan dan menakjubkan, yang menggabungkan mengherankan kadang-kadang sehingga begitu. Semua itu tidak lain manusia tahu siapa yang menciptakan, siapa sebenarnya yang membuat ini, termasuk kita semua. Dan setelah kita tahu, kita simpulkan bahwa saya tidak ada yang khalik sampai kita kita yang selama ini kita yakini tidak ada Tuhan benda bersembah selain Allah. Kita tahu, bahkan kita tahu tentang sifat-sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah, sifat muhammadnya Allah, dan kita kelebihan daripada ilmu, sehingga dengan ilmu tadi setelah belajar dengan ilmu apa yang Allah ciptakan manusia itu di dunia di luar dunia, pokok manusia di luar dunia adalah tidak untuk pengabdian kepada Allah, untuk berbakti, bertaat, ibadah, nurun, ikuti, takzim, memuliakan kepada Allah. Orang-orang seperti itu tidak akan mungkin bisa melakukan tanpa dibekali dengan ilmu. Oleh karena itu saya yakin makanya harus disyukuri ya, disyukuri apa? Disyukuri itu jaga, jangan sampai berubah dalam hatinya. Kamu semua harus tambah semangat, harus tambah yakin, tambah mantap. Satu pilihan yang tetap ini kepada saya itu ya, jangan sampai jangan pengaruh teman-teman. Dan ini pegang ini tidak pakai bagaimana supaya jadi ya, meditasi, belajar dulu. Walaupun di sini tentunya tujuan Allah untuk mencegah generasi muda agar tahu bahkan yang tahu dan lebih menguasai dengan agama itu tidak kalah dengan yang lain, tidak ada yang kurang dan tidak ada ilmu merupakan
pemerintah kita ini dalam kondisi inilah kelebihan. Sehingga hari ini saya tekankan adik-adik harus jadi orang yang orang yang kuat, orang yang hebat. Jangan sampai gampang yang terpengaruh yang lainnya. Ini namanya orang yang tidak benci makanya karena teman akhirnya mengambilnya pulang ya harus ditanamkan di dalam hati agar pondok ini tidak pulang, tidak akan meninggalkan pondok kecuali setelah saya belajar di dalam sekolah belajar formalnya, lebih belajar agamanya dan sudah siap untuk menatap masa depannya baik dan untuk menuju menjadi manusia yang baik, yang mulia, punya akhlak karimah, dan tidak mulia, yaitu akhlak Rasulullah. Punya perilaku yang sangat mengagumkan Allah, menyenangkan Allah, membanggakan Allah, Rasulullah, agar nyanyinya orang tuanya insya Allah akan senang. Manakala dia pulang menjadi anak yang soleh, anak yang alim, punya ilmu yang diamalkan, ibadahnya kepada Allah dari disiplin, tak pernah mengabaikan dengan perintah Allah sholat waktu, kata sholat jamaahnya dilatih tiap hari, dan nanti lakunya rumah pun akan terbiasa bertemu sehingga bersama kerjakan setiap hari dan lain sebagainya dan menyampaikan orang yang lain dan marah Allah menghindari juga akhlak yang mulia seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ikhlas, orang yang penuh kasih sayang, tidak mudah marah, pendendam pun tidak, orang satu sebab sama dimaafkan tidak marah. Ini serta ini tidak akan mendapatkan taubat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga adik-adik pasti inilah yang dimaksud Allah, adik-adik jadi manusia yang mulia yang baik di mata Allah, di mata kalau di mata Allah soleh, dipandang Allah soleh pasti akan baik di pandangan manusia. Nomor dua, adik-adik ini perlu dijaga keberadaan dari belajar sekolah ini dan menjadi santri Nurul ini yang dijaga dan menjadi santri yang kebal, nanti kebal ya, kebal itu nggak gampang ya, nggak gampang pengaruh lain. Ya santri di mana-mana kita ngobrol bersama beberapa makanya kita terlalu kebanyakan obat lagi ataupun nah ini kurang baik. Nomor dua, adik-adik ini termasuk bagian generasi muda yang akan untuk menerus jualan pendahulunya untuk juga ikut mewarnai dari lingkungan negara bangsa Indonesia kita ini yang mudah di masing-masing mungkin nanti tempat dirinya yaitu dengan apa? Dengan perilaku yang bisa mengakibatkan orang lain itu pasti akan takut, orang lain nanti pasti akan bersepakat
hanya menit. Lalu sesuatu yang selalu dikagumi itu biasanya pulang beberapa menitnya. Lebih-lebih sudah menjadi idola. Mana-mana kalau orang sedang idola itu sampai apapun ditiru, sampai potongannya apapun ditiru, kaosnya juga ditiru, dipakai karena mengidolakan. Jadikan dari diri kalian dan ini sudah ada tanda kalau kemudian nanti menjadi idola masyarakat, bahkan menjadi kepada Allah dan idola masyarakat. Nah ini yang penting dipegangi. Dan saya banyak-banyak saya ingatkan ini kemudian satu bisyarah lagi untuk adik-adik para santri, bahwa adik-adik para santri yang ada di pondok ini ya, sebenarnya adik-adik ini sudah ada tanda-tanda orang-orang yang mulia kelas di atas itu akan mendapatkan surga. Mengapa? Karena di sini adik-adik sudah benar-benar ikhlas, tulus, niat belajar dari ilmu atau ilmi, dan tentunya niatnya yang sudah ditata. Mungkin biasanya kalau orang awam itu niatnya kurang benar, sebenarnya kiainya itu meluruskan. Kalau mondokkan anak bapak, mungkin ibunya kalau mau niat mondokkan anak, mau jadikan anak bisa orang yang alim, punya ilmu, orang yang baik. Ini diarahkan mereka itu diluruskan niatnya satu hal, yaitu ikhlas karena bukan karena Allah, bukan karena lain. Ini kalau niat-niat yang murni yang tulus ini, dan tujuan pokok adalah talabul ilmi di sini, dan ilmu pengalaman diamalkan untuk mewarnai dirinya berkarakter, yaitu sesuai ilmunya, yaitu ikut apa yang telah dicontohkan mengucapkan oleh Nabi para penerusnya. Dan berarti adik-adik seperti ini, kondisi seperti ini sekarang berada di pesantren di kampung kiai-kiai yang masuk ini, adik-adik ini juga berarti orang-orang yang diberi Allah dimudahkan untuk menuju surga Allah dan akan menjadi penghuni surga Allah. Dan ini yang kita cari semua itu karena hanya satu itu kemuliaan itu tempatnya di akhirat, sedang akhirat hanya ada dua macam, ada neraka dan surga. Bagi orang mulia tentunya hanya di surga Allah di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan jalan firman salallahu tariqan ila jika menempuh jalan berangkat jalan mengamalkan jalan yang tujuannya untuk mencari ilmu Allah, ilmu khususnya agar kita tidak bodoh tentang Allah, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, tentang apa saja akhlak-akhlak yang mulia, itu ilmu yang orang yang berangkat dari ilmu larangan Allah, maka sama benar orang itu akan pasti akan dipermudah Allah jalan menuju menuju berarti coba dari semua ini bagaimana ya, sudah bersama orang-orang yang buat saya itu makanya saya bersyukur ya, dan bersyukur yang kuat, yang patuh, taat sama gurunya, taklim dan belajar ya, yang besar, yang kecil, belajar hikmah. Karena kita ini di dunia ini sebenarnya untuk berhikmah. Allah ciptakan dunia ini tidak lain untuk berhikmah. Hikmah pada Allah, ibadah pada Allah itu hikmah. Nah, hikmah pada Allah ini diawali kita bisa kenal Allah ini lewat Nabi.
lewat Jibril. Kemudian kita pun tidak tahu, belum pernah lihat dengar langsung tidak. Sementara ini hanya dengar dari kiai-kiai kita, guru kita, dan itulah kiai-kiai kita yang menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita, tarbiyah kepada kita, semuanya itu yang jelas dan pasti, dan itu ada jalurnya, ada dari Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah para ilmu ya, yang disampaikan ya zaman para kiai itu tadi, apa ilmu-ilmu yang oleh karena itu adik-adik di pesantren ini ya, kamu adik-adik ini jangan hanya sebatas diri saja, belajarlah berkhidmat, latihlah diri kalian untuk berkhidmat. Khidmat artinya mengabdi, melayani Allah kepada ajarnya dalam guru, karena ilmu ini sifatnya juga guru naik sampai kepada Allah, dan yang punya ilmu Allah yang merintahkan untuk ibadah Allah sehingga harus bagaimana Allah, dan ini tidak akan menjadi masalah. Maka kalau di situ cara mencarinya itu sesuai dengan apa, yaitu dengan metode yang tadi ditetapkan oleh yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu ada al-sinatul ulama al-muttazilah al-muttazil sanatuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi satu-satunya tidak ada yang langsung. Insyaallah hati-hati walaupun nggak belajar di Jawa, nggak mondok di sana, tapi sama. Adik-adik ini sudah termasuk santri-santri yang kayak ini. Mengapa? Karena ilmu-ilmu yang diajarkan di maksudnya adalah ilmu Allah yang diterima oleh Kiai Mansur gurunya Kiai Nah betul. Ada Kiai Mansur mungkin Mansur tidak tahu begitu tentang juga khidmat pada bangun, ya khidmat pada berpuasa zakat, ya. Jadi termasuk menggunakan bagian handphone juga buku bisa. Jadi buku juga bisa karena ibu itu adiknya kayak handphone, bapak adiknya kayak handphone. Jadi tidak buku dan juga menjadi pakcik. Itu jauh-jauh kata ini semua oleh karena itu jangan sampai saat ini maksudnya kita jadi ya Allah selesai itu ya kita dulu Masya Allah untuk menarik ya gimana itu mengabdi intinya dalam hatinya itu takdir dan penerimaan apapun yang didapati dari maju belajar membantu. Kalau ada tadi perempuan ya belajar membantu dunia ini ya dengan ya apa yang tidak perlu membantu masyarakat, membantu usaha itu bersihkan diri, nyapu bersih. Bukannya itu di pondok. Bantu mungkin ada yang kotor, kemudian tak dilakukan oleh adik-adik. Ada lagi yang belajar ilmunya untuk yang sangat setia bisa dilakukan dengan untuk mengawasi dan mimpi yang tidak bisa mengajarkan yang dibawanya Al-Quran. Ini bentuk hikmah yang paling sukses itu santri itu ukurannya bukan ilmu, ukurannya yang mana yang paling banyak. Dan itulah yang dikatakan oleh Guru Saja Muhammad Nabi al-ilmu itu berbeda. Ilmu itu entah bisa orang cerdas, aku
Jaminan apakah ilmunya itu bisa manfaat, ilmunya itu benar-benar bisa barokah, membawa barokah bagi dirinya sendiri. Santrinya pulang itu ternyata ilmunya buaya, tapi kurang manfaat ilmunya. Tidak bisa pakai pondok, pakai maksud itu. Wah, nggak tahu pakai maksud bukan. Nah, sebagainya. Ini mendapatkan tujuan barokah kebaikan dan mewarisi apa yang dimiliki oleh seorang yang dihikmati oleh seorang santri. Katanya dulu saya al-khidmatu la yudhru wal-khidmatu la wal-barakatu la yudhru illa bil-khidmah, sedang barokah tidak akan didapatkan dua dengan cara memperbanyak mengabdi, membantu, melayani apa yang menjadi kebutuhan sang kiainya, apa baru agar untuk yang mana dalam dan kalau sudah mampu mengajar dan kiainya membantu mengajar generasi jalan. Nah, ini pasti itu terbukti di mana-mana kiai-kiai besar-besar dulu. Kenapa? Dulunya nggak pondok orang tuanya, tapi ketika si santri pulang dari pondok, tiba-tiba masyarakat di sini orang banyak dibantu di pondok, kemudian banyak yang pondoknya banyak, karena pasti dari pondok akhir. Dan ini sudah menjadi apa yang kita orang yakin bagi dan di dalam ungkapan dikatakan bahwa kita siapa mau berkhidmat pasti akan dihidmat. Manfaat Allah, barang siapa yang mau mengabdikan diri kepada Allah, mau melayani urusan Allah, dengan Allah, dengan Allah, menyebarkan ilmu Allah, taklim, menjaga hatinya di bangsa dan juga dalam semata ini hanya agar kita menegakkan diri bukan karena materi, bukan karena digaji, bukan karena negara dan tidak benar tersebut. Itu gaya-gaya kita, dan itulah yang terbukti akhirnya di masyarakat bisa menyebutkannya kita pondok pesantren dan dirinya alhamdulillah, walaupun masing-masing mempunyai hikmah itu jaga yang berbeda dari yang lain ya, tapi setidaknya dari berbagai dan sangat amat kagum dan bahagia seperti masuk ini di tempat yang jauh di bersenani di bumi di kasuari di bumi apa ya apa ini di bumi Papua ini kemudian beliau lagi bagaimanapun alhamdulillah saya sangat ini sukses dan ini masih terus bisa akan berkembang dan saya yakin dengan tingkatnya khidmahnya dimaksud pada santri pada umat dan juga santri dimaksud dan dimaksud santrinya pun kelak bisa akan menjadi santri yang bisa mewarisi tidak ada maksud ya sebagai maksud itu sebenarnya mewarisi juga mewarisi apa yang diberikan Allah kepada yang tersebut sebagai ini namanya khidmat ya ada satu alunan atau anak yatim mungkin yang mungkin tidak baca Alkitab yang tidak pernah baca Alkitab
membantu segala kesulitan walaupun berarti dari kalangan inti masyarakat misalnya perusahaan fitnah karena dia banyak kita punya uang dengan uangnya berfitnah kepada pimpinan anggota wadahnya yang disadari pasti hati pasti hati bakal mudah santri walaupun banyak santri-santri di kampung atau mungkin atau santri atau mondok atau lebih muda atau yakin ada yang sudah tua yang ringan saja dan dengar-dengar ngaji banyak dan itu mereka sungguh-sungguh taat bahkan membantu dari lantai banyak dan itu semua mereka nanti pasti akan dapat Allah ganti Allah kalau dan anggur jangan lantai untuk artinya santri yang mau melayani mendampingi selalu berkhidmat dengan kiainya membantu meringankan pekerjaan apapun bukan maka istiqomah berbeda banyak bisa menunjukkannya yang tadi tidak perlu lebih nanti akan nampak sekali dan tidak bagian ini mungkin bisa dilihat oleh siapa saja pun yang besarnya kita itu belajarnya apa yang Allah kasihkan semuanya kepada saya dan pribadi mungkin teman-teman lain yang ada di bawah ini Allah memberikan barokahnya pada kita semua lantaran khidmat ya kita dan mudah-mudahan ada pandai berkhidmat ya yang tadi yang turun disuruh Jakati di pondok itu tadi jawab Jakati nyapu bagian kita ada selokan ya dari kotor bersih saya berutang seperti itu dilakukan menurut saya kalau saya mau dilakukan itu sudah tahun 68 sudah mau dilakukan saya itu khidmat dengan langsung tidak pernah disuruh mengulas PT masuk dalam PT masuk mengulas itu suruh bersihan slogan yang pagi nyapu alhamdulillah baca di kereta jadi ada kalau jangan diperintahkan kayu kalau dari jadi anak yang cerdas sangat tahu hubungan adanya pokok inilah yang membedakan yang dan doanya itu nanti akan masuk anak-anak kita akan memberikan kebaikan kepada kita baik ada insya Allah Allah menjadi bisa dekat-dekat terus kata-kata makhluk telah juga tidak jadi ustaz jadi kiai di masing-masing Allah ini saja sampaikan mohon maaf terima kasih niat dari tidak mau kira-kira seperti ini kayak berbeda nah itu artinya sambil siapa secara dakwah ada apa yang benar bila kita oleh karena itu mari kita tutup dengan doa saya dan yang penting hati-hati dengan rajin doa-doanya ya belajar jangan sampai doa sendirian itu masalah berkah jangan busuk jangan main-main teman-temannya jujur apakah dorong-dorongan apa yang mungkin mana ya perlu ya yang busuk yang rapi gitu cuma kita rapi bermakam subuh ini sholat kita sholat itu khusyuk setiap rakaat pun
itu ya, jangan tinggalkan pelajaran waktu dan sungguh-sungguh ya pelajaran-pelajaran aturan-aturan akidah awal tentunya harus jadi amal melakukan hal wajib adanya pokok ada semua tidak perlu berujian karena itu seharusnya apa yang tua-tua ini jangan juga lupa karena itu usahakan hafal itu awal dan memahaminya itu untuk kita bawa nanti menghadap di hadapan Allah kita di akhirnya. Allahumma itu keyakinan kita, akidah kita, dan insya Allah membawa keselamatan kita kepada akhirat jadi Allahumma Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka bi'izzatika al-'azam an tu'tiyani bi-wajhika al-'azam an taj'alna Nabi Muhammad nas'aluka ya Allah al-muta'ajjal wa al-muta'ajjal al-mutajjal bi-rahmatika wa Allahu samad lam yakun lahu waladun an tusalliya ala sayyidina Muhammad sirril hayatil wa sabbil amri
القيامة اجعل لنا جرنا للعلم بالعمل في قلوبهم يا الله إن أطلقنا المهد ومن أحمل المهد يا الله من أهل طاعتك والعبادة والتوحيد وأهل الذكر والرحمة عبادك وأهل العقيدة يا الله اجعل لنا كل عبادة طالبة كل طالبة المهد الله لا تنسوا آمين آمين بالقلوبهم سابين بالعزيز يا الله آمين 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 الله اللهم اغفر لنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمنا والدينا الله والجميعا الله والمستمعين الله اللهم أنا نسألك الآخرة أهلا وسهلا وأهلا وسهلا وأجرنا خزي الدنيا